Bosan, perasaan yang kita semua pernah rasakan, perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang cenderung kita lihat sebagai perasaan negatif. Tapi bagaimana kalau saya katakan pada Anda bahwa perasaan bosan adalah perasaan yang positif? Seperti perasaan-perasaan lainnya, rasa bosan merupakan sinyal. Kita melihat rasa bosan sebagai perasaan yang negatif karena kita melihat rasa itu sebagai sinyal bahwa hidup kita gitu-gitu saja. Bagaimana kalau saya katakan bahwa Anda merasa bosan karena hidup Anda stabil? Bukankah gitu-gitu saja sama dengan stabil? Rasa bosan muncul pada saat kita tidak merasa terancam. Bukankah itu bagus? Kalau hidup kita terancam, yang muncul adalah rasa was-was dan khawatir. Mana yang Anda pilih? Rasa khawatir atau rasa bosan? Saya pribadi kalau harus memilih, akan memilih rasa bosan. Selalu. Mengapa demikian? Karena kestabilan adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk maju. Kalau hidup kita cenderung diwarnai oleh rasa was-was, akan sangat sulit bagi kita untuk mengambil keputusan. Hidup kita akan terkungkung. Dengan adanya kestabilan yang ditandai oleh rasa bosan yang muncul, kita bisa lebih berani untuk mengambil resiko terkalkulasi. Oke, mungkin Anda mencoba untuk mengganti narasi Anda dari hidup yang gitu-gitu saja menjadi hidup yang stabil. Namun demikian, Anda tetap merasa tidak nyaman dengan rasa bosan yang kerap menyerang. Adakah cara untuk mengatasi rasa bosan? Ada. Pertama, kita harus melihat rasa bosan sebagai gejala. Gejala bahwa kita tidak memiliki cukup stimulasi, baik eksternal maupun internal. Kalau kita sangat tergantung pada stimulasi eksternal, maka akan sangat sulit bagi kita untuk mengatasi rasa bosan. Kita menunggu sesuatu untuk terjadi, menunggu ada teman yang mengajak kita pergi, menunggu seri terbaru dari drama kesayangan kita, menunggu gadget terbaru keluar. Bergantung pada faktor eksternal akan membuat kita cenderung memiliki victim mentality, bergantung pada orang lain. Pada saat kita merasa bosan, bisa jadi kita akan menyalahkan orang lain, menyalahkan teman kita karena tidak bisa membuat kita merasa bersemangat, menyalahkan pasangan kita karena tidak bisa melakukan sesuatu yang menghilangkan rasa bosan kita. Dan yang kita lakukan untuk mengatasi rasa bosan juga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kita dalam mengatasi rasa bosan. Di zaman sekarang ini, kalau kita merasa bosan, kita cenderung lari ke teknologi, menonton TV, menonton acara online, dan juga media sosial. Saya melihat aktivitas-aktivitas seperti ini sebagai sesuatu yang sifatnya autopilot. Bisa kita lakukan sambil bersantai, tanpa fokus, tanpa usaha. Walaupun aktivitas seperti ini baik adanya, dampak positif yang dirasakan hanya berlaku sebentar. Hanya mengatasi gejalanya saja. Setelah itu kita akan mencari dosis yang lebih tinggi lagi. Pernahkah Anda merasa frustasi karena tidak ada yang bisa ditonton? Dari sekian banyak acara yang ada, tidak satu pun yang menarik bagi Anda. Tidak satu pun yang mampu menghilangkan kebosanan Anda. Adakah cara lain yang tak kalah bermanfaatnya? Ada baiknya kita melihat dari sisi internal juga. Pada saat hidup Anda gitu-gitu saja atau stabil, coba gunakan kesempatan emas ini untuk melihat ke dalam. Apa yang menjadi passion Anda? Adakah hobi yang ingin Anda dalami? Bagaimana dengan ilmu atau keterampilan? Bahasa asing atau musik misalkan? Atau olahraga? Dalam pengalaman saya, orang yang sering bergelut dengan rasa bosan adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan self-development. Dan ini masuk akal. Tidak ada seorang pun dari kita yang sempurna. Selalu ada ruang untuk meningkatkan diri kita. Orang yang tertarik dalam mengembangkan diri akan selalu menemukan aktivitas yang menarik untuk dilakukan. Aktivitas yang menantang. Aktivitas yang ingin dia lakukan setiap hari. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak memprioritaskan pengembangan diri mereka. Mereka mencari kesenangan dari luar, hal-hal yang bersifat indulgence, kenikmatan. Tidak ada salahnya berusaha menikmati hidup.
mencari kenikmatan-kenikmatan yang masih bisa kita rasakan dalam hidup yang kejam ini. Tapi, kalau hanya berhenti sampai di situ, kita jadi tergantung pada faktor eksternal untuk mengatasi kebosanan kita. Kalau Anda merasa bosan, cobalah melakukan aktivitas pengembangan diri. Lakukan itu secara rutin, niscaya Anda akan jadi sangat sibuk dalam mengembangkan diri Anda, sehingga tidak ada lagi waktu untuk merasa bosan. Dan tanpa Anda sadari, Anda juga akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sering merasa bosan? Apa saja yang Anda lakukan untuk mengatasi kebosanan?